Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah manusia, Allah memilih beberapa di antara hambanya menjadi nabi dan rasul. Mereka membawa cahaya, membimbing umat manusia menuju kebenaran. Namun, di samping para nabi itu, ada pula sosok-sosok luar biasa yang hidup dalam bayang-bayang kenabian. Mereka bukan nabi, namun tetap menjadi teladan dalam kesabaran dan keikhlasan. Salah satu dari sosok itu adalah Bunyamin, adik kandung dari Nabi Yusuf alaihissalam, putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Hari ini, kita akan menyusuri kisahnya yang dipenuhi kasih sayang, ujian, dan pengorbanan. Serta mengupas, benarkah Bunyamin seorang nabi? Bunyamin lahir di tanah Kanaan sebagai putra bungsu dari Nabi Yakub. Ibunya adalah istri tercinta Yakub, wanita yang juga melahirkan Yusuf. Sayangnya, riwayat menyebutkan bahwa Bunyamin kehilangan ibunya saat masih kecil. Sejak itu, ikatannya dengan Yusuf semakin kuat. Yusuf baginya adalah saudara, sahabat, sekaligus pelindung. Di rumah Nabi Yakub, Yusuf dan Bunyamin tumbuh menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, lembut hati, dan penuh adab. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saudara-saudara mereka yang lain, terbakar oleh rasa iri dan cemburu, merencanakan makar terhadap Yusuf. Mereka menjebak Yusuf lalu melemparkannya ke dalam sumur, kemudian kembali kepada Yakub dengan baju penuh darah palsu. Bunyamin, yang masih kecil, hanya bisa menangis dalam ketidakberdayaan. Ia menjadi saksi bisu dari konspirasi itu, namun tidak punya kekuatan untuk membela Yusuf. Dalam kenangan Bunyamin, hilangnya Yusuf bukan sekadar kehilangan saudara. Itu adalah luka batin yang membekas sepanjang hidup. Hari demi hari, tahun demi tahun berlalu. Nabi Yakub tidak pernah berhenti menangisi kepergian Yusuf. Air matanya mengalir sampai matanya memutih karena sedih, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan yang mendalam, dan dia menahan amarahnya. Surah Yusuf, ayat 84. Di sisi Yakub, Bunyamin tumbuh menjadi seorang pemuda yang sabar, lembut, dan sangat taat kepada ayahnya. Dalam rumah yang penuh kenangan pahit, Bunyamin menjadi penyejuk hati Yakub. Setiap tatapannya mengingatkan Yakub pada Yusuf. Itulah sebabnya mengapa Bunyamin begitu dijaga, begitu dilindungi oleh sang ayah. Suatu ketika, negeri Kanaan dilanda kelaparan hebat. Tidak ada pilihan selain mengirimkan anak-anak Yakub ke Mesir, yang terkenal sebagai pusat penyimpanan makanan. Anak-anak Yakub berangkat, kecuali Bunyamin, yang tetap tinggal karena Yakub takut kehilangannya seperti Yusuf dulu. Ketika persediaan makanan menipis, Yakub akhirnya melepas Bunyamin dengan berat hati, setelah saudara-saudaranya bersumpah atas nama Allah untuk menjaga Bunyamin dengan sepenuh jiwa. Di Mesir, mereka bertemu seorang pejabat tinggi, Yusuf, saudara mereka yang dahulu mereka buang, namun kini berdiri dalam kemuliaan, tapi mereka tidak mengenalinya. Yusuf mengenali Bunyamin seketika. Hatinya luluh melihat adik kandungnya berdiri di depannya. Lelaki yang dulu kecil, kini tumbuh menjadi sosok yang tabah. Dalam sebuah perencanaan penuh hikmah, Yusuf mengatur agar Bunyamin ditahan di Mesir. Piala kerajaan disisipkan ke dalam karung Bunyamin, dan dengan itu, Yusuf beralasan bahwa ia harus tetap tinggal. Bunyamin tidak menolak, ia percaya. Di balik semua ini ada rahasia yang besar dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah menggambarkan bagaimana Yusuf menahan Bunyamin tanpa melanggar hukum, melainkan dengan cara yang Allah ilhamkan kepadanya. Surah Yusuf, ayat 76. Ketika saudara-saudaranya kembali ke rumah, hati Yakub hancur untuk kedua kalinya. Bunyamin, sang penyejuk hatinya, juga hilang. Namun Yakub berkata, "Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku." Surah Yusuf, ayat 83. Keyakinannya kepada Allah tetap teguh. Di Mesir, saat segala sesuatu telah siap, Yusuf akhirnya mengungkapkan identitasnya. "Akulah Yusuf, dan ini saudaraku Bunyamin." Betapa terkejutnya saudara-saudara Yusuf. Penyesalan menyesakkan dada mereka. Yusuf, dengan kelapangan dada yang luar biasa, memaafkan mereka, seraya berkata, "Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kalian." Surah Yusuf, ayat 92. Kemudian Yusuf mengundang seluruh keluarga Nabi Yakub untuk berpindah ke Mesir. Mereka datang dengan penuh haru. Yusuf memeluk ayahnya, dan seluruh keluarga bersatu kembali, menutup kisah panjang duka dengan kebahagiaan. Bunyamin, sang adik yang sabar, kini berdiri di sisi Yusuf dalam kemuliaan yang Allah anugerahkan. Namun, apakah Bunyamin diangkat menjadi nabi? Mayoritas ulama seperti Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan para pakar tafsir lainnya berpendapat
Tidak ada bukti yang sahih bahwa Bunyamin adalah seorang nabi. Al-Quran tidak pernah menyebutkan kenabiannya, tidak pula ada hadis sahih yang menyatakan demikian. Memang, ada sebagian riwayat dari Israiliyat yang menyebutkan bahwa Bunyamin diangkat menjadi nabi setelah bertemu Yusuf. Namun riwayat itu lemah dan tidak dapat dijadikan dasar akidah dalam Islam. Dalam kaidah Islam, kenabian adalah perkara besar. Kita tidak boleh menetapkan kenabian untuk seseorang kecuali dengan dalil yang pasti. Oleh karena itu, Bunyamin dihormati sebagai lelaki saleh, orang yang dekat dengan para nabi, penuh ketulusan, kesabaran, dan keimanan. Tetapi ia bukan termasuk dalam daftar para nabi. Ini menjadi pelajaran besar. Tidak harus menjadi nabi untuk menjadi mulia di sisi Allah. Dari kisah Bunyamin, kita belajar tentang kesetiaan kepada keluarga, bahkan di saat pengkhianatan dan ujian. Kesabaran menanggung cobaan, walau terasa berat. Keyakinan bahwa Allah selalu punya rencana lebih besar daripada yang kita pahami. Keutamaan menjadi orang saleh, meski tanpa gelar kenabian. Dan Bunyamin adalah bukti bahwa ketulusan dan kesabaran memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah, bahkan ketika dunia tidak memberinya gelar apapun. Semoga Allah menanamkan dalam diri kita kesabaran Bunyamin, kesetiaan Yusuf, dan keikhlasan Yakub. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.